Selamat siang, Kak Fitri. Iya, Kak. Ya, yang kemarin juga menghubungi saya, Kak. Iya. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini, Kak? Wah, macet, Kak. Dari arah mau berangkat sama mau pulang itu kan kanan kiri diperbaikin semua. Jadi agak sedikit macet. Untuk pengakuan sekali ya, Kak Fitri. Wah, ya, kalau siang-siang gitu, rasanya ini marah-marah. Karena kadang ada orang robot gitu ya, Kak. Tapi Andreas kan sampai di Iya, sini. alhamdulillah sama. Bisa dimulai, Kak Fitri. Karena nggak bisa. Saya sedang apakah dari Kak Fitri dengan nyaman? Oh, nyaman sekali, Kak. Maaf ya, barangkali suasananya itu kurang berkenan ya. Iya. Tidak apa-apa, Kak. Kita langsung mulai kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya mengenal diri. Saya sebagai konselor dan atas nama Gabung Burludin. Umur saya 25 tahun dan anak saya asli Pemalang Kota. Bisa mengenal diri juga kita saling satu sama lain saling memperkenalkan. Baik, di sini untuk memperkenalkan diri, Kak. Kenapa nama saya Fitriana ini? Asal saya dari Kota Malang. Saya umur 22 tahun. Saya hobinya itu menyanyi sama healing. Lalu saya juga dua bersaudara. Saya terakhir yang pertama itu kakak saya cowok dan sudah menikah. Sekarang saya menjalani kegiatan dengan kuliahan. Sekarang semester 6 dan saya berkuliah di Universitas Universitas. Kalau boleh tahu prodinya apa ya, Pak? Saya prodi bimbingan dan konseling. Semoga lulus tepat ya, Pak. Amin. Ya, jadi dari kakak Kak Fitri ya, Kak Fitri mana yang bisa diberi Kak Fitri ya, Kak? Itu pernah nggak pernah mengikuti sesi konseling kayak seperti ini, Kak? Sebelumnya sih belum pernah ya, Kak, karena masih bisa mengejar semua cerita. Jadi inisiatif saya sendiri untuk datang di konseling. Oke, baik. Tapi dari Kak Fitri sendiri tahu nggak apa saja jika sesi konseling asas-asasnya sebelum kita mulai? Kebetulan karena saya belum pernah datang di konseling, saya belum tahu asas-asas ini apa saja. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tahap sesi konseling, saya akan menjelaskan terkait tiga asas ya, Kak. Itu yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kita sebagai saya sebagai konselor dan Kak Fitri sebagai konseling, yaitu ketika kita menceritakan suatu hal apa yang sudah dialami Kak Fitri akan dijaga sebaik-baiknya tanpa ada pihak. Dan yang kedua asas kesukaraan, yaitu asas kesukaraan itu dari Kak Fitri apakah ada pihak pasangan dari pihak manapun sehingga bisa datang di siang hari ini di ruangan ini. Dan yang ketiga itu asas keterbukaan, yaitu ketika kita sudah masuk dalam sesi konseling, harapan saya itu dari Kak Fitri sendiri itu bisa menjelaskan sedetail mungkin dan sejelas mungkin agar sesi konseling itu bisa berjalan sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Apakah bisa dipahami Kak Fitri? Baik, bisa, Kak. Jadi dari Kak Fitri sendiri apa sih selama dari kemarin itu ini mau bercerita terus akhirnya ketemu dengan saya sebagai konselor, bisa dijelaskan apa yang akan kamu ceritakan di siang hari ini? Jadi juga keluarga saya kan ayah ibu lalu setelah kerja di perusahaan ayah saya itu sering banget kayak suka marah-marah melampiaskan kemarahan dari saya, baik itu secara fisik ataupun mungkin secara mental gitu. Bisa tuh kadang tuh bingung pulang dari kuliah kan rasanya kan capek, jadi istirahat juga nih tiba-tiba kayak gimana juga kayaknya kayak jadi pelampiasan amarah ayah saya gitu, Kak. Saya bingung. Oke, isinya Kak Fitri ya itu mengalami suatu kejadian tersebut sehingga dari Kak Fitri itu seakan-akan menjadi anak broken home ya, imbas dari orang tua itu bisa diceritakan nggak apa sih
hobi itu seperti apa? Dari saya kecil saya sebetulnya itu karena saya bisa Hmm. mungkin ada orang tua saya itu Beda. kalau ibu saya itu ketika ada konflik secara perjudian itu nggak pernah lihat saya atau anak saya gitu. Jangan ayah saya itu kalau misalkan punya konflik dengan siapapun itu masalahnya nanti rasanya ke saya ataupun ke saya. Itu saya rasakan itu dari saya kecil kelas 3 SD. Bahkan saya waktu itu kelas 1 SD pernah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian ayah saya dan ibu saya. Jadi di situ saya itu ditanya, saya mengikut siapa? Ayah atau ibu? Ini saya belum terlalu panjang, jadi saya hanya mengikut kata-kata kakak. Saya mengikut ayah dan saya mengikut ibu. Saya mengikut ayah juga. Mungkin dari itu dia itu mempunyai konflik dari saya sama saya menjadi biasa saya. Itu sejak usia dini ya Kak, itu sangat sangat sekali. Dan ketika saya sering terjadi pelanggaran sama anak itu dari sikap pemerintah, dari kecil saya tidak pernah bercerita dengan siapapun. Mungkin dari kecil saya lebih sering terdiam gitu sampai sekarang saya merasakan kalau sedang tidak berada di situ saya merasakan memang sujud itu terus juga rasanya ingin menangis juga. Oke. Tapi waktu dari Kak Fitri itu mengalami hal yang sama ya, apa yang telah disampaikan itu, dampak dari itu seperti apa sih Kak Fitri? Apakah ada hal lain? Saya ketika kejadian itu saya itu cenderung terbuka, nggak berani berspekulasi mungkin kayak cerita sedikit ke ayah itu nggak pernah. Jadi kalau mau cerita itu saya nggak bisa hati banget, takut kayak pernah marah gitu, pernah merasa sedih lagi, mungkin cenderung trauma sih kak, takut aja kalau hal itu terjadi lagi. Tapi untuk hal tersebut apakah sampai berhubungan fisik nggak Kak? Nah, dari saya kecil malah Oke. Tetapi dengan adanya hal tersebut, siapa yang melindungi Kak Fitri pada saat kejadian tersebut? waktu saya kecil itu yang membimbing saya itu eh, ide saya sama almarhum nenek saya. Dua orang itu sama almarhum pak saya. Jadi tiga orang itu yang membimbing saya ketika saya sedang dijadikan pelampiasan penanganan saya. Tapi dengan adanya dari Kak Fitri itu sudah dewasa ya, apakah masih tetap sama melakukan hal yang serupa? Kalau untuk saat ini mungkin hanya ucapan-ucapan yang mungkin membuat saya itu sakit. Mungkin secara tiba-tiba ucapin kayak gimana yang membuat saya itu ingin menangis gitu. Tapi kan yang dari pengamatan dari saya ya itu orang tua sampai seperti itu kan namanya itu kan rasa kasih sayang ya. Karena dengan di usia yang sangat muda sekali ya Pak, di usia dini itu kan memang itu secara privasi ya, tapi kan yang namanya anak itu kan kita, tapi dari antara kedua belah pihak tersebut pernah nggak memiliki bersama dengan anak-anak, bisa dijelaskan nggak? Kalau itu sih nggak pernah ada. Nah, memang misalnya itu apa ya? Kalau ayah saya itu kan misalnya tuh kalau ada orang itu pasti bagiannya itu anak-anaknya emang dari diri itu. Mas, ya dari kami sendiri itu kan harus setiap dari waktu dulu ya sebelum bercerai maaf ya ya itu kan pasti mengalihkannya kan kasih dulu menjaga penampilan. Nah dengan adanya seperti itu kasih itu sendiri untuk mengalihkan gayanya itu soalnya itu seperti apa kasih ketika ada kasih itu mengalami hal yang sama seperti itu mengenai apa itu gimana? Kita mungkin lebih banyak di kamar nanti. Terus
dari KPP sendiri itu di kamar itu apakah bisa menyelesaikan suatu masalah? Ya, sebenarnya apa ya, jangan merasa mungkin masalah cemas itu Pak, mungkin merasa takut kan, terus saya di kamar dulu jadi meredakan pikiran dulu. Dengan seperti itu kan otomatis kan pihak keluarga itu kan tahu bahwasannya dari keluarga yang ini kan tidak ada hal-hal yang seperti polemik ya. Terus tanggapan dari keluarga yang lain seperti keluarga dari ayahnya atau dari keluarga di ibu ya itu tanggapannya seperti apa gitu ketika kamu itu model bahkan di kamar. Sebenarnya itu kayak masih apa ya, kayak masih ini loh, orang jangan ayah ya, khususnya jangan terlalu keras sama anak masih kecil, dia tuh jangan terlalu sering main tangan, takutnya aku juga sering begini, itu dari pihak keluarga ayah saya juga, jangan terlalu begitu. Bahkan saya juga sempat sebelum dia bercerita itu saya sempat melihat ayah saya itu sering main tangan gitu, saya takut jadi dia seperti itu. Tapi perhatian itu apakah selalu ada di bisa berinya? Tetapi untuk terkait kebutuhan apakah tetap juga atau bagaimana? Dengan kaki itu background itu masuk ke dalam universitas karena dari menjadi mahasiswa. Nah, dari effort dari kedua orang tua ya itu bagaimana kasus? Ya, saya rasa juga sama seperti saya itu di posisinya kan lebih sama seperti saya merasakan saya ibaratnya saya sendiri kepada orang tua menyebabkan juga tapi dari kami ini sendiri nih sekarang kan sudah menjalani dunia perkuliahan dan terus apakah dari kami itu tanggapan dari orang tua itu masih sama apakah lebih effort kepada kami yang kita karena kami ini kan sudah menjalani kuliah bahkan statusnya itu menghasilkan anak-anak sudah dewasa nah, terus bisa dijelaskan nggak dari kami Pada saat saya masuk kuliah, saya pernah bilang, ya saya minta maaf, ya melakukan begini pada waktu kecil, saya jadi lamia sama dia, terus dia sudah bilang, saya juga karena ada masalah, dia yang minta maaf, dia semua kamu setelah saya kuliah, dia mungkin saya lebih masih suka seperti apa ya, masih ini kebebasan sedikit gitu, agar anaknya itu tahu jalan gitu. Terus untuk sekarang tuh masih sering ngomong sih Kak. Jadi kayak nggak main tangan kan, cuma dia sering kata-katanya itu menurut saya itu terlalu rusuk di hati saya. Itu masih kalau untuk main tangan alhamdulillah sekarang udah ada. Tapi kalau untuk secara mental mungkin masih tidak gitu. Terus juga untuk menjadi pelajar itu masih tapi bukan kalau fisik ya, jadi mungkin lebih enak belajar. Walaupun sekarang itu masih tetap di kantornya, tapi ayah masih apa ya memberi kepercayaan ke saya untuk mengenal dunia luar itu termasuk dunia kampus. jadi untuk mengembangkan literasi ya di kampus ya Cuma masih ada batasannya. tapi kan dari mulai dulu sekarang kan agak lebih mendingan atau lebih berkurang kan dengan jadi ketika punya masalah ke suatu apapun dan menganjurkan atau memberikan yang kita sekarang agak berkurang kan. Terus langkah apa nih ketika seketika ada polemik tersebut dan mengakibatkan di dalam suatu keluarga. Nah dari kami itu nanti
Apakah kamu menemukan antara keluarga dan bisa mengenalnya itu bagaimana? Ya, kalau misalnya itu terjadi lagi, mungkin kayak lebih manis gitu kan. Saya cenderung kalau habis dimarahin gitu, saya suka masuk ke kamar terus nangis. Tapi habis itu 5 menit, ayah saya masuk kamar terus minta maaf. Gak ada dari kita yang lain. Jadi hubungan itu masih baik-baik saja ya, walaupun ada apa namanya, ada beberapa saat itu ada terjadi hal ini kan, tetap namanya itu seperti kita sebagai sama kan masih tetap itu kan masih hal wajar ya kan. Yang penting dari hal itu dari mulai percakapan atau sesi konsep ini dari mulai awal sampai akhir, apakah ada keringanan di berpikiran ini atau bagaimana? Bisa dijelaskan. Sampai di situasi ini, saya benar-benar merasakan ada pendengar itu, ada benar-benar ada yang dengar cerita saya. Karena sebelumnya kan saya sering mendapat diri sendiri tanpa ada cerita orang lain itu gimana gitu kan. Saya lebih merasa kayak vlog aja gitu suasananya. Artinya saya juga ada sedikit vlog gitu kan. Jadi dari dulu Taufik itu sangat introvert sekali ya kepada berbuat dan semuanya. Ya, karena efek sering dimarahin gitu kan, jadi saya jadi cenderung minder, terus juga malu, takut, jadi takut salah, takut ini, takut itu. Tapi kan dengan adanya hal itu sekarang kita mengikuti pendidikan kan lebih tahu kan mana yang benar dan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Tapi motivasi apa sih Kak Fitri sehingga sampai detik ini masih mengikuti proses perkuliahan? Karena saya ingin menggunakan diri saya. Jadi saya ingin saya sudah itu, saya apakah ini bisa agar beliau bahwa melihat di sini itu menyelesaikan kuliah tanpa ada hambatan. Semoga saja sesuai apa yang sudah dari Kak Fitri ini betul tidak. Terus dengan adanya apa yang telah disampaikan Kak Fitri, apakah bisa dicukupkan atau apa yang mau ditanyakan terkait sesuatu ini? Saya sudah sedikit berbeda pada saat mungkin bisa dicukupkan karena menurut saya itu yang ingin saya ceritakan dia nih perempuan menunjukkan dengan saya mengatakan Ya mudah-mudahan ketika depan itu ada bahan yang tidak lain demi terus perhatian kepada tua, terus menjalin hubungan sama saudara itu juga lebih banyak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik,